أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu ya diantara latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, baik, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya tadi sudah ya. Jadi latar belakang utama. Ya, latar belakang utamanya itu diantaranya karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu mengatur kesepakatan suku kabilah yang bergabung dengan Quraisy silahkan, suku atau kabilah yang bergabung dengan Nabi Muhammad silahkan, dan suku yang bergabung tersebut menjadi bagian dari suku tersebut. Ya, yang bergabung dengan Quraisy menjadi bagian dari Quraisy, yang bergabung dengan Daulah Islam menjadi bagian dari Daulah Islam, dan di antara dua entitas ini baik Quraisy ataupun Daulah Islam tidak boleh saling melakukan serangan. Termasuk suku yang bergabung tersebut tidak boleh melakukan serangan karena sudah menjadi bagian dari suku tersebut. Kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini begitu ya. Itu kita simpan dulu. Nah, berikutnya yang kedua ini ada. Oke, baik ya. Jadi, nah, ya. Jadi pada masa itu ada dua suku yang selalu terlibat perselisihan. Yakni suku Khuza'ah dan suku Bani Bakr. Ya, itu di sekitar Jazirah Arab. Ya. Suku Khuza'ah ini kemudian suku yang bergabung dan memutuskan bergabung dengan Daulah Islam di Madinah. Ya, suku Khuza'ah. Sementara suku Bani Bakr itu bergabung dengan musyrikin Quraisy di Mekah. Nah, semasa jahiliyah kedua kabilah seringkali terlibat pertempuran yang mayoritas ya atau hampir selalu dimenangkan oleh suku Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kemudian suku Khuza'ah, suku Bani Bakr itu terlibat pertempuran, itu hampir selalu suku Khuza'ah lah yang memenangkan pertempuran. Bani Bakr selalu kalah. Nah, adanya gencatan senjata sebagai konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan Quraisy, itu merasa masing-masing pihak merasa aman dari gangguan yang lain, gitu. Ya, kata suku Khuza'ah, nggak mungkin suku Bani Bakar nyerang saya. Kenapa? Karena kemudian ya terikat perjanjian. Karena suku yang bergabung dengan salah satu pihak menjadi bagian dari suku tersebut, baik dengan Quraisy ataupun dengan Daulah Islam di mana. Jadi mereka itu merasa aman bahwa tidak ada serangan. Ya, walaupun selama jahiliyah Khuza'ah dan Bani Bakar selalu terlibat pertempuran, ya dengan adanya perjanjian Hudaybiyah mereka merasa aman dari gangguan satu dengan yang lain. Nah, ternyata situasi ini dimanfaatkan oleh suku Bani Bakar, ya suku Bani Bakar untuk melampiaskan dendam lama terhadap Khuza'ah. Kenapa? Karena dulu semasa jahiliyah itu Bani Bakar selalu dibuat kalah oleh suku Khuza'ah. Jadi memendam dendam itu ternyata suku Bani Bakar. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala sampai satu saat ya pimpinan Bani Bakar yakni Naufal bin Muawiyah Ad-Daili ya itu bersama sukunya melakukan serangan mendadak pada malam hari terhadap suku Khuza'ah. Nah, jadi pimpinannya Naufal itu melakukan serangan mendadak ya pada malam hari terhadap suku Khuza'ah gitu. Dan mereka yakin, mereka tahu bahwa suku Khuza'ah pasti nggak punya persiapan. Kenapa nggak punya persiapan? Karena apa? Karena mereka merasa yakin bahwa kan sudah terlibat perjanjian Hudaybiyah tadi. Ketika suku Khuza'ah itu berada di mata air mereka, yakni mata air Al-Wadi, ya sampai kemudian suku Khuza'ah ini terdesak ya ke tanah haram atau sampai ke Mekah, ke tanah haram. Nah, serangan tersebut ternyata menyebabkan sekitar 23 orang meninggal dari suku Khuza'ah. Dan ini yang jadi titik perhatian kita di antaranya, secara diam-diam ya tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy ternyata memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakar. Gitu. Karena sukunya tadi, gitu ya. Kalau di dalam perjanjian Hudaybiyah nggak boleh itu, ya sukunya suku yang bergabung dengan Quraisy atau Quraisy sendiri nggak boleh melakukan serangan terhadap suku yang bergabung dengan Daulah Islam. Itu perjanjian Hudaybiyah mengatakan demikian. Nah, sementara ini bukan cuma sekedar mengganggu, tapi Bani Bakar melakukan pembantaian. Bani Bakar yang bergabung dengan Quraisy melakukan pembantaian terhadap suku Khuza'ah sampai kemudian menyebabkan ada sekitar 23 orang wafat, 23 orang meninggal dunia. Dan itu atas sepengetahuan
Karena kejadian itu terjadi sampai kemudian suku Huza'ah itu lari masuk ke dalam tanah haram sampai ke Mekah. Dan itu diketahui oleh orang-orang Quraisy, dan bahkan orang-orang Quraisy itu memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakr. Dan itu diketahui oleh suku Huza'ah. Diketahui bahwa suku Quraisy diam-diam memberikan bantuan, termasuk diantaranya bantuan senjata kepada Bani Bakr. Nah, di sinilah letak permasalahannya. Jadi sini letak permasalahan. Apa letak masalahnya? Letak permasalahannya satu, suku Huza'ah, suku yang bergabung dengan Quraisy, suku yang bergabung dengan Quraisy itu melakukan pembantaian terhadap atau melakukan pembunuhan terhadap suku yang bergabung dengan Daulah Islam. Artinya suku Huza'ah ini sama dengan menantang Daulah Islam. Satu itu. Yang kedua, tidak cukup sampai di situ. Ternyata Quraisy juga memberikan bantuan senjata. Ini problem berikutnya. Artinya Quraisy ketika dia diam, bahkan memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakr, bahkan memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakr. Artinya Quraisy juga, secara langsung ataupun tidak telah menantang Daulah Islam. Nah, kira-kira begitu. Dan ini diketahui, karena kejadian ini bukan kejadian yang tersembunyi, diketahui oleh banyak orang. Karena sampai 23 orang meninggal, dibantai oleh Bani Bakr. Diketahui oleh sekian banyak orang, dan Quraisy juga diam terhadap peristiwa tersebut. Diam, tidak melakukan hukuman atau kemudian mencegah, bahkan memberikan bantuan senjata. Dan itu diketahui secara terbuka kasat mata. Kalau sekarang mungkin kezaliman itu nampak betul ketika kemudian kekuasaan itu membiarkan berbagai macam kezaliman. Nah, kira-kira begitu, diam terhadap pembantaian dilakukan oleh suku Bakr terhadap suku Huza'ah. Nah, di sini kira-kira jadi ini latar belakang langsungnya itu adalah serangan Bani Bakr terhadap Huza'ah, yang itu dibiarkan bahkan diberikan dukungan Bani Bakr oleh suku Quraisy. Gitu. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Huza'ah terdesak sampai ke tanah suci, sampai ke Mekah, dan di tanah suci inilah orang-orang dari Bani Bakr mengingatkan rekan-rekan mereka sendiri di antara tokohnya, mengingatkan tokohnya Naufal, kata mereka, ya Naufal, wahai Naufal, kita sudah masuk tanah suci nih, ingatlah akan Rabbmu, ingatlah akan Tuhanmu, katanya. Lalu Naufal menjawab, tidak ada Tuhan hari ini, wahai Bani Bakr. Lampiaskanlah dendam kalian. Demi Allah, katanya, kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah Allah yang suci ini, katanya. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam kalian di tanah suci ini? Oh, luar biasa. Itu provokasinya Naufal, karena udah sekian lama gondok, selalu kalah, semasa jahiliyah dulu berperang dengan berperang dengan suku Huza'ah selalu kalah, maksudnya sebelum Islam datang gitu, selalu kalah mereka. Nah, kesempatan perjanjian Hudaybiyah ternyata bukan digunakan untuk berdamai, tapi digunakan untuk melampiaskan dendam mereka. Gitu. Ketika penduduk Huza'ah benar-benar sudah memasuki Mekah, jadi suku Huza'ah ini, dalam satu riwayat dikatakan itu mereka hendak berangkat menuju Mekah gitu, lalu kemudian berhenti di Amatair, Al-Watir dan seterusnya, lalu kemudian mereka manfaatkan untuk melakukan pembunuhan terhadap suku Huza'ah. Nah, ketika penduduk Huza'ah benar-benar sudah memasuki Mekah, lari ke dalam Mekah gitu, mereka di antara segera berlindung di rumahnya Budail bin Warqa al-Khuzai. Ini salah satu tokoh suku Huza'ah yang rumahnya ada di situ, dan rumah pembantunya yang bernama Rafi', bernama Rafi'. Nah, jadi kemudian di antara sebab itu berlindung di rumahnya Budail bin Warqa al-Khuzai. Nah, dengan kejadian tersebut, suku Huza'ah karena mereka yakin, karena mereka tahu bahwa telah terikat perjanjian antara Quraisy dengan Daulah Islam di Madinah. Sementara orang Quraisy diam, bahkan memberikan bantuan terhadap Bani Bakr ketika membantai suku Huza'ah. Maka tokoh-tokoh suku Huza'ah melapor kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berpikir panjang, salah seorang tokoh Huza'ah, Amr ibn Salim, segera berangkat ke Madinah untuk melaporkan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ketika beliau menemui Rasulullah SAW, ya, dan kemudian tiba di masjid, dia berkata dalam sebuah syair, ya, karena Amr ibn Salim ini seorang penyair, ya, menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang menggugah, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW merespon apa yang diungkapkan oleh Amr ibn Salim, ya, dengan ungkapan engkau pasti akan ditolong wahai Amr ibn Salim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain itu, ya, selain Amr bin Salim yang datang ke Madinah melaporkan kepada Nabi SAW, juga datang Budail bin Warqa dan beberapa tokoh-tokoh suku Khuza'ah, ya, berangkat menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan hal ini. Kenapa mereka harus mengadukan? Karena mereka yakin, mereka tahu bahwa sudah terikat perjanjian antara Quraisy dengan Daulah Islam Madinah. Sementara Quraisy, suku Khuza'ah, Quraisy dan Bani Bakar melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Maka mereka melapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, telah terjadi pembunuhan terhadap suku kami, suku Khuza'ah, dan itu didiamkan, bahkan diberikan bantuan oleh orang Quraisy. Gitu. Nah, Rasulullah SAW marah luar biasa, ya, ketika kemudian diketahui bahwa Quraisy ternyata, ya, pihak yang pertama melakukan pelanggaran perjanjian. Sekaligus ini menjadi jalan terbukanya Fathu Makkah. Terus kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diketahui gitu, ya, bahwa terjadi pembunuhan, pembantaian, dan itu kemudian oleh sebagian tokoh-tokoh Quraisy itu dibiarkan. Maka Abu Sufyan, ya, ini kemudian merasa, wah, ini pasti diketahui oleh Muhammad. Pasti mereka melapor kepada Muhammad, ya. Itu firasat dan prasangkanya tokoh-tokoh Quraisy. Nah, ini maka kemudian untuk meredam kemarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meredam itu, maka Abu Sufyan berangkat ke Madinah. Jadi Abu Sufyan ditugasi oleh tokoh-tokoh tokoh-tokoh Mekah, berangkat ke Abu Sufyan, karena Abu Sufyan dianggap yang paling senior pada saat itu. Berangkat ke Abu Sufyan, temui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maksudnya mereka temui Muhammad, ya, untuk memperbaharui perjanjian. Kenapa? Karena pasti, ya, Muhammad marah, kata mereka, karena apa? Kita dianggap melanggar perjanjian, maka perbaharui perjanjian, gitu. Dan tidak diragukan dukungan beberapa orang Quraisy pada Bani Bakar untuk menyerang dan membunuh puluhan dari suku Khuza'ah, pelanggaran dan pengkhianat terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Itu. Orang-orang Quraisy mulai sadar bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan dan merasakan akibat yang mereka harus tanggung, ya, karena bagaimanapun, ya, orang-orang Quraisy begitu, ya, ketika mereka sudah terikat perjanjian, maka mestinya itu dipegang teguh, dan mereka tahu persis apa konsekuensi ketika ada satu pihak yang melanggar perjanjian. Mereka tahu persis itu, ya, karena orang-orang Arab, ya, pada saat itu tahu persis konsekuensi kalau satu pihak melakukan pelanggaran, itu pasti konsekuensinya akan terjadi. Gitu. Maka Abu Sufyan berangkatlah ke Madinah, ya, untuk melobi Nabi SAW memperbaiki perjanjian, dan supaya apa? Supaya kemudian kejadian tersebut dimaafkan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian pimpinan Quraisy menugaskan Abu Sufyan untuk memperbaharui isi perjanjian tersebut, ya. Nah, di tengah perjalanan Abu Sufyan berpapasan dengan Budail bin Warqa di Asfan yang sedang pulang dari Madinah. Ya, ini salah Budail bin Warqa al-Khuzai, begitu, ya. Itu salah seorang tokoh Khuza'ah yang baru saja melaporkan dan pulang lagi ke Mekah, karena rumah tinggalnya di sekitar Mekah pada saat itu, berpapasan dengan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan merasa yakin bahwa Budail bin Warqa baru saja menemui Muhammad, ya, dan untuk melaporkan pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, yakni membantu secara diam-diam suku Bani Bakar yang membantai suku Khuza'ah. Kata Abu Sufyan udah firasat dalam hati, udah pasti Budail bin Warqa lapor nih kepada Muhammad. Jadi dia udah merasa yakin, karena suku Khuza'ah sudah lebih dulu berangkat, ya, dan kemudian baru disusul oleh Abu Sufyan. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Ya, jadi tugas dan misi Abu Sufyan melobi Nabi supaya Nabi ingin mengubah isi perjanjian, dan supaya kemudian kejadian sebelumnya, yakni pembantaian suku Bani Bakar terhadap suku Khuza'ah, dimaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dilakukan oleh Abu Sufyan untuk melobi Nabi adalah menemui Ummu Habibah. Ummu Habibah ini tidak lain adalah anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Abu Sufyan. Ya, yang kemudian menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
ketika hendak duduk di tikar ya milik Rasulullah SAW, Ummu Habibah itu melipat tikar tersebut dan mengatakan, ini adalah tikar Rasulullah, sedangkan engkau orang musyrik yang najis. Itu kata Ummu Habibah terhadap ayahandanya. Masya Allah. Abu Sufyan berkata, demi Allah, rupanya engkau telah dikuasai keburukan setelah berpisah denganku, kata Abu Sufyan. Ya, artinya apa? Artinya Ummu Habibah tahu bahwa niat ayahnya itu sebenarnya untuk melobi ya Rasulullah SAW untuk memaafkan kejadian ya yang baru saja terjadi, dan kemudian ingin memperbaharui isi perjanjian Hudaybiyah tadi. Ya, jadi pintu masuk menuju Rasulullah SAW melalui pintu anak itu tertutup. Ya, karena Ummu Habibah sendiri kemudian bersikap seperti itu terhadap Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan menemui Nabi SAW dan berdiplomasi untuk mengubah isi perjanjian, ingin mengubah perjanjian. Ya, tetapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW sama sekali tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ngomong panjang lebar, udah bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi SAW dia diam, tidak merespon sedikit pun apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Ya, jadi temui anaknya, ya, yakni Ummu Habibah. Ummu Habibah menolak untuk melobi Rasulullah SAW. Awalnya Abu Sufyan itu ingin melobi Ummu Habibah, ya, supaya melunakkan hatinya Nabi SAW, tapi ternyata ya ditolak. Lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW langsung, juga Rasul nggak merespon sedikit pun, karena Rasul sudah tahu informasinya, Rasul sudah tahu maklumatnya. Ya, Abu Sufyan melakukan ini pasti karena apa? Karena baru saja terjadi pelanggaran perjanjian ya Hudaybiyah, ya, karena pembantaian suku Bani Bakar terhadap suku Huza'ah yang merupakan sekutu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul nggak merespon. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Abu Sufyan apa? Ya, menemui sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dianggapnya Abu Bakar ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Ketika kemudian lobi, ya Abu Bakar, ya kami orang-orang Quraisy ingin memperbaharui isi perjanjian, ya tolong kau melobi Nabi, ya tolong kau melobi Muhammad agar apa? Agar terjadi kesepakatan yang baru. Ya, apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku tidak sudi melakukannya. Karena mereka pun para sahabat sudah tahu ini trik, ini taktik dari orang Quraisy supaya mereka tidak terkena dampak dari pelanggaran perjanjian. Maka diubah dulu isi perjanjian. Kemudian ya Abu Sufyan menemui Umar bin Khattab, mentok di Abu Bakar, ditemuilah kemudian Umar bin Khattab dan berbicara dengan Umar bin Khattab agar Umar bin Khattab mau melobi Nabi SAW ya agar mengubah isi perjanjian. Lalu kemudian Sayyidina Umar berkata, apakah layak bila aku memintakan pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah SAW? Ya, kata Umar, demi Allah, kalaupun aku hanya mendapatkan debu, kalau aku hanya menemukan debu, tentu debu itu akan kugunakan untuk menyerang kalian. Jadi alih-alih saya mau bantu kalian, alih-alih ya kalau bahasa gitu ya, alih-alih saya mau bantu kalian, bahkan kalaupun hanya debu yang ada di hadapanku, kata Umar, maka debu itu pun yang akan aku gunakan untuk menyerang kalian. Jangankan pedang, debu aja, ya, kira-kira begitu mafhumnya ya. Debu saja akan saya gunakan untuk apa? Untuk menyerang kalian. Aku nggak sudi. Ya, Umar nolak juga. Ya, jadi lalu kemudian berikutnya Abu Sufyan menemui Ali bin Abi Thalib bersama dengan Fatimah dan Hasan, ya, putranya. Ya, Hasan waktu itu masih merangkak, ya, dengan tangannya, gitu, masih sangat kecil sekali. Abu Sufyan berkata, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan aku datang untuk sebuah keperluan, aku tidak akan kembali dengan tangan hampa. Mintakanlah pertolongan untukku kepada Muhammad, kata Abu Sufyan. Maksudnya, Abu Sufyan meminta Ali untuk melobi Nabi SAW untuk memperbaharui isi perjanjian. Ali menjawab, celaka engkau ya Abu Sufyan. Rasulullah SAW sudah mengambil keputusan dan kami tidak bisa mempengaruhi itu. Itu udah keputusan prerogatif Nabi. Ya, tidak ada hak bagiku untuk mempengaruhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu salah alamat, kira-kira begitu. Lalu Abu Sufyan ternyata, ya, ketika Ali pun mentok, ya, memandang ke arah Fatimah juga. Mungkin Fatimah masih bisa melobi ayahnya. Lalu berkata, sudikah engkau menyuruh anakmu ini? Ya, diminta Hasan yang masih kecil agar dia memberikan perlindungan kepada orang-orang, agar dia menjadi pemimpin Arab sepanjang masa. Jadi melobi supaya cucunya juga dilibatkan untuk sebagai tameng dalam tanda petik, ya, gitu. Lalu Fatimah menjawab, demi Allah, anakku terlalu kecil untuk memberi perlindungan. Di samping itu tak seorang pun mau memberi perlindungan dan dengan mendurhakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah, ya. Jadi
yang dalam pikiran Abu Sufyan ya melobi siapapun orang, termasuk diantaranya dia melihat Hasan aja, kemudian bisa nggak anak ini menjadi perlindungan ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi istilah peribahasa itu tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya, sampai kemudian anak kecil pun ya bagaimana caranya supaya dia terbebas dari hukuman dari Nabi SAW, maka dia lakukan. Ya ternyata semuanya nolak, mulai dari Ummu Habibah, Rasulullah sendiri ditemui tidak ada respon, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, Fatimah sampai Hasan tidak sudi untuk memberikan bantuan kepada Abu Sufyan. Karena mereka tahu karakter orang-orang Quraisy ya, seperti itu, termasuk ya kejadian terakhir ya, dan Quraisy memberikan bantuan secara diam-diam. Nah, sudah tuh ya, Abu Sufyan udah mentok tuh ya, sudah mentok, udah ditemui semua orang-orang untuk melobi Nabi, ternyata mereka semua tidak ada yang sudi membantu Abu Sufyan. Ya, dunia terasa gelap tuh bagi Abu Sufyan, ini mentok sudah ya. Maka dengan perasaan galau, resah dan putus asa, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Hasan, ini saya minta nasihat kira-kira. Abu Hasan, kau lihat semua urusan terasa amat berat bagiku, karena itu nasihat aku. Menurutmu bagaimana? Sebelum saya pulang ke Mekah, menurutmu seperti apa? Lalu Ali menjawab, aku tidak melihat lagi sesuatu pun yang berguna bagimu. Nggak ada, udah mentok semuanya. Ya, kamu mau apa? Seluruh sahabat nggak ada yang mau membantu. Ya, Nabi SAW diam. Ya, tapi kata Ali, bukankah engkau ini pemimpin Bani Kinanah? Ya, orang-orang bangkit dan berilah perlindungan untuk manusia. Kemudian pulanglah ke tempatmu. Ya, maksudnya apa? Kamu temui itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ada di masjid. Temui, sampaikan. Kamu ini kan pemimpin. Ya, kamu kan pemimpin. Lalu Abu Sufyan mengatakan, apakah itu berguna bagiku? Ya, tanya Abu Sufyan. Kata Ali, demi Allah aku juga nggak yakin. Ya, tapi aku tidak mengetahui alternatif yang lain kecuali itu. Kata Ali, saya nggak tahu alternatif yang lain kecuali engkau temui saja langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Abu Sufyan berdiri tuh ya di luar masjid, ya di masjid, lalu kemudian berkata kepada orang-orang ada di situ, wahai sekalian orang-orang, ya aku telah memberi jaminan perlindungan untuk manusia. Lalu dia naik unta dan beranjak pergi. Cuma itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, para sahabat tidak ada satupun yang merespon gitu ya. Jadi dia hanya mengatakan itu. Jadi dia hanya mengatakan secara sepihak begitu ya. Tanpa kemudian respon dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pulang Abu Sufyan dari Madinah gagal, misinya gagal total. Nabi tidak merespon, seluruh sahabat pun nggak ada yang mau bantu. Pulanglah Abu Sufyan ke Mekah melaporkan misinya. Setelah Abu Sufyan tiba di tengah tokoh Quraisy yang lain, mereka bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana hasilnya? Abu Sufyan menjawab, aku sudah menemui Muhammad dan bicara dengannya. Demi Allah dia sama sekali tidak menanggapiku. Ya, Rasul diam aja. Kemudian aku menemui Ibnu Abi Quhafah, ini Abu Bakar, tapi juga tidak membantuku. Kemudian aku temui Umar bin Khattab, aku mendapati dialah musuh yang paling dekat. Karena Umar marah ya ketika kemudian dimintai tolong oleh Abu Sufyan. Kemudian aku temui Ali dan aku dapatkan dialah yang paling lemah lembut. Ya, dia memberiku masukan tentang apa yang seharusnya kulakukan. Nah, demi Allah aku tidak tahu adakah yang berguna bagiku ataukah tidak. Lalu kata sebagian tokoh-tokoh Quraisy, terus apa yang disarankan Ali? Kata mereka, dia menyuruhku agar aku memberikan perlindungan kepada manusia. Maka sarannya telah kulakukan dengan hanya sekedar bicara di luar masjid kepada orang-orang yang hadir di situ. Ya, lalu kemudian itu kata Abu Sufyan. Lalu setelah engkau mengatakan begitu, apakah Muhammad menyetujuinya? Ya, kata Abu Sufyan tidak. Ya. Kenapa? Karena Abu Sufyan hanya berkata sepihak saja. Maka apa kata orang-orang Quraisy? Ya, tokoh-tokoh Quraisy yang lain, celaka engkau Abu Sufyan. Justru Ali yang mempermainkan dirimu. Mana bisa perjanjian itu bisa dibatalkan atau diperbarui secara sepihak dengan hanya mengatakan aku telah memberikan perlindungan kepada manusia. Ya, justru Ali yang kemudian telah mempermainkan kata sebagian tokoh Quraisy. Akhirnya gagal total. Ya, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengetahui bahwa Quraisy betul-betul jelas melakukan perjanjian dan indikasinya kedatangan Abu Sufyan. Rasul tahu kedatangan Abu Sufyan menemui Rasulullah dan para sahabat untuk melobi memperbarui perjanjian karena Rasul yakin bahwa sehingga membuat Rasul yakin bahwa betul Quraisy telah melakukan perjanjian. Kalau mereka nggak melakukan perjanjian, mana mungkin mereka akan mengutus Abu Sufyan
ingin memperbaharui perjanjian. Jadi itulah yang ternyata membuat Rasul semakin yakin bahwa apa? Bahwa orang Quraisy ya benar-benar telah merusak perjanjian, telah melanggar perjanjian. Ya, jadi semakin firm, semakin yakin tuh Nabi setelah kedatangan suku Uzah lapor, ya Rasulullah, ya Bani Bakar telah membantai suku kami, 23 orang wafat, 23 orang meninggal, dan itu didiamkan oleh Quraisy, bahkan Quraisy memberikan bantuan secara diam-diam. Lalu kemudian diikuti oleh datangnya Abu Sufyan, maka Nabi semakin yakin bahwa betul orang-orang Quraisy telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Maka Rasulullah SAW menyiapkan sebuah rencana yang ini sangat dirahasiakan. Rencana yang sangat rahasia. Kenapa? Karena sangat menentukan sekali rahmat Allah. Kita tahu perseteruan antara Quraisy dengan Madinah itu berlangsung sangat panjang. Ya, bahkan kemudian permusuhan mereka telah dilakukan bahkan sesaat setelah Nabi mendeklarasikan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu permusuhan Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasul mendirikan daulah Islam di Madinah, itu Masya Allah. Maka Nabi ingin betul-betul rencana ini berjalan dengan sangat mulus. Rencana ini harus berjalan dengan sangat baik. Kenapa? Karena bisa jadi ada apa? Ada pihak-pihak yang membocorkan rahasia ini. Ya, karena sekian banyak kan orang-orang yang ada di Madinah itu orang Quraisy gitu ya, kemudian masuk Islam gitu. Ya, dan ada hubungan kekerabatan sebagian antara mereka dengan apa? Dengan orang Quraisy gitu. Ya, maka Rasul merencanakan sebuah misi besar ya untuk menghukum dalam tanda petik ya untuk menghukum suku Quraisy ya karena pelanggaran perjanjian mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus dijadikan misi Rasulullah SAW untuk apa? Untuk futuh Mekah. Nah itu misi besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasul memerintahkan Siti Aisyah untuk menyiapkan perlengkapan perang. Ya, dan memintanya untuk maksudnya mempersiapkan perlengkapan perangnya Nabi, ya, perlengkapan pribadi Nabi SAW, dan merahasiakan target wilayah perang. Jangan bocorkan kepada siapapun bahwa kita akan melakukan perang, mana dan seterusnya. Tidak boleh. Bahkan ketika Abu Bakar nih ayahnya Aisyah radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi, lalu kemudian menemui anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, melihat Aisyah lagi benah-benah, lagi beres-beres pakaian perang, menyiapkan pakaian perang Nabi SAW. Abu Bakar kemudian bertanya, untuk apa perlengkapan perang ini? Mau perang kemana Nabi? Itu Abu Bakar sendiri sahabat dekatnya nggak tahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sahabat dekat sendiri nggak tahu bahwa Nabi sedang menyiapkan rencana perang, bahwa Nabi sedang menyiapkan rencana untuk futuh. Ya, Nabi menyiapkan sebuah rencana untuk untuk perang. Itu Abu Bakar sendiri nggak tahu. Ditanya, wahai putriku, untuk apa perlengkapan perang ini? Aisyah menjawab, demi Allah aku nggak tahu. Abu Bakar nanya lagi, kemana kiranya tujuan Rasulullah? Kata Siti Aisyah, demi Allah aku tidak tahu. Aisyah cuma mengatakan begitu, karena itu pesan Nabi SAW. Demi Allah aku nggak tahu. Tanya lagi, kemana kira-kira? Demi Allah aku nggak tahu, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal yang nanya itu ayahnya, bayangin. Dan Abu Bakar sendiri nggak tahu itu misi Nabi kemana. Jadi ini betul-betul ingin dirahasiakan oleh Nabi SAW agar apa? Agar berlangsung dengan sukses, berlangsung dengan dengan mulus. Nah, maka ini juga perkara yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal tertentu yang memang boleh kita share ke publik, boleh kita sampaikan ke publik, tapi ada hal-hal tertentu yang ini kalau itu harus dirahasiakan. Ya, justru dengan merahasiakan itulah yang akan memperlancar terjadinya kemenangan gitu. Justru kalau kita comel misalnya, ya kalau dalam zaman sosial media sekarang ya, misalnya Khalifah akan melakukan serangan rahasia gitu ya, terus ada yang tahu ya, upload status. Nah ini justru yang kemudian akan merusak ya rencana besar tersebut. Maka pada saat itu sama ya sahabat diminta untuk diam. Kenapa? Karena Mekah Madinah itu memang walaupun sekitar 470-480 km, bagi mereka itu bukan jarak yang jauh. Ya, bisa misalnya orang tahu dari mata-mata gitu ya, orang menyatakan di Madinah ada apa, itu bisa jadi melaporkan ke Mekah dengan sangat cepat ya, bisa 1 atau 2 hari bisa sampai gitu kalau dengan kekuatan kuda yang cepat misalnya ya. Jadi ketika Abu Bakar bertanya, Aisyah, aku nggak tahu wahai ayah ya, terus kemudian kemana kiranya Rasul akan perang, aku nggak tahu ya ayah. Ya Aisyah aja mengatakan demikian.
Nah, agar misi rahasia ini lebih terjaga, maka Nabi SAW mengecoh dengan mengirimkan pasukan 80 orang di bawah pimpinan Abu Qatadah ibn Rabi' ke perkampungan yang terletak di Dzu Kasyaf dan Dzul Marwah pada awal abad ke-8 Hijriah. Ya, jadi Rasul untuk mengecoh nih, ya mungkin rencana Rasul ke mana, ke Dzu Kasyaf atau ke wilayah yang rutenya beda dengan rute ke Mekah. Ya, itu untuk mengecoh. Nabi supaya orang tuh nggak ada kepikiran bahwa target Nabi adalah Mekah gitu. Ya, supaya orang itu nggak kepikiran, ya supaya bahwa target Nabi adalah Mekah. Bahkan saking ingin rencana tersebut berjalan dengan sangat baik, Rasulullah SAW berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma khudh ala absari Quraisyin fala yarawni illa baghtatan. Ya Allah, tutup matanya orang Quraisy agar mereka tidak melihatku kecuali ketika aku datang sudah di depan mata secara tiba-tiba. Itu doa Nabi SAW. Allahumma ta'ala absari Quraisyin fala yarawni illa baghtatan. Ya Allah, buatlah matanya orang Quraisy itu kemudian tertutup. Ya, maksudnya apa? Nggak dapat informasi, nggak dapat berita, ya nggak dapat apapun, ya informasi dari siapapun kedatangan Nabi SAW, kecuali mereka tahu ya secara mendadak, sehingga mereka tidak bisa menyiapkan ya persiapan apapun. Jadi tujuannya Nabi merahasiakan supaya apa? Supaya orang Quraisy itu tidak menyiapkan apapun gitu. Karena beda ya rahmat Allah ya. Kalau perang dengan persiapan dengan tidak itu pasti beda. Pasti beda. Ya. Perang dengan persiapan itu sudah tentaranya sudah disiapkan, baju perang sudah disiapkan, senjata sudah disiapkan, logistik sudah disiapkan. Ya itu sangat berbeda ketika kemudian suatu kampung, satu negara walaupun itu besar, ketika didatangi oleh pasukan yang siap perang dengan masyarakat yang sama sekali nggak siap perang, itu pasti beda. Maka Nabi berharap pada Allah Ta'ala agar kedatangan pasukan Nabi SAW tidak diketahui oleh Quraisy kecuali sudah sampai di dekatnya kota Mekah, sehingga orang-orang Quraisy sama sekali nggak punya persiapan untuk melakukan pembelaan, apalagi melakukan serangan. Itu. Nah, terus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ada juga ternyata ya salah seorang sahabat, Hatib ibn Abi Balta. Nah, ini yang apa? Yang dalam sirah dikatakan Hatib bin Abi Balta ini kemudian ingin menyampaikan informasi kedatangan Nabi kepada saudaranya di Mekah. Tapi maksud Hatib bin Abi Balta itu bukan untuk khianat, bukan. Maksud Hatib bin Abi Balta itu karena khawatir takut nanti keluarganya itu menjadi sasaran gitu, menjadi korban, padahal makanya dikasih tahu lebih dulu. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada yang hendak dikirimkan kepada kaum Quraisy, di antaranya karena Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah orang Quraisy. Dia nulis surat Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang Quraisy ingin menyampaikan rahasia bahwa Nabi akan datang ke tempat tersebut, ke Mekah maksudnya. Jadi ini ketika rencana sudah mulai dekat ya, baru sahabat-sahabat tertentu itu kemudian tahu informasi bahwa Nabi SAW akan menuju Mekah gitu. Ya, bahwa Nabi SAW akan menuju Mekah. Nah, di antara orang yang kemudian mengetahui hal tersebut begitu ya, adalah Hatib bin Abi Balta. Ini entah dari mana informasi bocornya hal tersebut ya, tapi ketika Rasul hendak dekat baru memberikan informasi tentang rencana kedatangan kemana. Tapi itu pun hanya untuk sahabat tertentu saja, tidak untuk seluruh orang, tidak. Nah, Hatib itu menitipkan surat kepada seorang wanita hamba sahaya yang diberikan upah. Ya, jadi tolong sampaikan surat ini kepada si fulan di Mekah. Ini nyuruh siapa? Nyuruh wanita hamba sahaya. Pada saat yang sama Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari malaikat Jibril tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta. Jadi Rasul tahu bahwa Hatib bin Abi Balta nulis surat untuk membocorkan, untuk memberikan tahu, untuk menginformasikan ya salah seorang Quraisy bahwa Nabi akan datang ke Mekah membawa pasukan yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad untuk mengejar wanita tersebut. Setelah dapat informasi dari malaikat, Rasul memerintahkan pada Ali, ya Ali dan Miqdad, ya kejarlah seorang wanita yang kemudian dijelaskan ciri-cirinya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil surat tersebut. Ya, hingga surat itu tidak jadi disampaikan oleh orang Quraisy.
Atas izin Allah akhirnya Ali dan Miqdad berhasil mengejar wanita tersebut. Ya, bismillah. Lalu kemudian Ali dan Miqdad ya meminta wanita tersebut untuk berhenti dan berkata, apakah engkau sedang membawa surat? Ya, karena Ali tahu bahwa ciri-ciri wanitanya adalah seperti ini. Kata si wanita itu, aku tidak bawa surat apapun. Jawab si perempuan tersebut. Maka Ali berkata, demi Allah, Rasul nggak pernah dusta katanya. Ya, begitu pula kami. Demi Allah, keluarkan surat itu atau kami akan benar-benar akan melanjangimu, kata Ali bin Abi Thalib. Tentu ini hanya ancaman saja gitu. Setelah mengetahui kesungguhan Ali bin Abi Thalib, wanita itu berkata, kalau begitu berpalinglah dari itu. Maksudnya, maksud melanjangi itu bukan melanjangi, tapi maksudnya untuk mencari surat itu di mana kita maksudnya. Maka mereka berdua memalingkan pandangan, ya, wanita tersebut melepaskan gelungan, ya, rambutnya. Ternyata surat itu disimpan di kepala, di rambutnya, begitu ya, dan mengeluarkan sepucuk surat, ya. Kemudian Ali mengambil surat tersebut, membawanya ke Madinah dan menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu diserahkan kepada Nabi. Dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Hatib itu disidang oleh Nabi, dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Surat tersebut diserahkan kepada Rasul, yang di dalamnya tertulis dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada Quraisy, ya, dan kelanjutan isinya itu mengabarkan niat keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Oleh sebagian sahabat Nabi disebut pengkhianatan, kemunafikan, ya, apalagi Umar bin Khattab, gitu ya, sudah ingin memenggal kepalanya Hatib itu karena dianggap pengkhianatan besar, ya. Kata Nabi SAW melihat surat tersebut, wahai Hatib, ini apa? Rasul udah tahu, udah baca itu surat itu. Isinya itu mengabarkan bahwa Rasul akan berangkat ke Mekah. Ya, apa kata Hatib bin Abi Balta'ah? Jangan terburu menuduhku ya Rasulullah. Demi Allah katanya, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu menegaskan bahwa dia masih muslim, masih mukmin. Aku tidak murtad dan tidak mengubah agama. Dahulu aku adalah seorang anak angkat di tengah Quraisy. Ini diceritakan kenapa dia melakukan itu. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku punya keluarga, punya kerabat dan anak. Sementara tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Padahal orang-orang yang bersama engkau punya kerabat yang bisa melindungi mereka. Karena itu aku ingin ada kerabat yang bisa melindungi keluarga besar. Hanya itu sebenarnya tujuan Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi karena ada keluarganya, kerabatnya, tidak ada orang di antara mereka yang melindungi. Dia minta salah seorang orang Quraisy untuk melindungi keluarganya. Hanya itu saja sebenarnya. Ya, kalau sebagian sahabat yang lain kan sudah ada orang yang melindungi mereka. Ini ada keluargaku yang tidak punya perlindungan. Ya, ketika kemudian kita datang nanti mereka akan menuju ke siapa, kemana? Saya nggak tahu, makanya saya kabari mereka. Untuk apa? Untuk kemudian meminta perlindungan untuk keluarganya. Ya, jadi motif hati itu begitu sebenarnya. Pada rahmat Allah, Umar berkata, wahai Rasulullah, biarlah aku yang memenggal lehernya, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia telah berbuat kemunafikan. Maka apa jawab Nabi SAW? Sesungguhnya dia pernah turut serta dalam perang Badar. Ini Masya Allah. Ini karok bukan ini fadilahnya orang yang terlibat dalam perang Badar. Ini perang pertama kali. Ya. Dan memang Hatib ini adalah veteran perang Badar. Hatib bin Abi Balta'ah ini veteran perang Badar. Ya. Umar udah mau langsung penggal aja lehernya Hatib. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, sungguh dia pernah turut serta dalam perang Badar. Apakah engkau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang yang turut serta dalam perang Badar? Lalu Allah bertitah, berbuatlah sekehendak kalian ku ampuni. Maka kedua mata Umar meneteskan air mata serta berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang ada terlibat dalam perang pertama kali. Ya, jadi perang Badar itu. Ini perang yang sangat menentukan gitu. Nah, itu dong, cerita panjang lebar perang Badar yang kondisi umat Islam hanya sekitar 314 orang dan pasukan Quraisy ya jumlahnya sekitar 1.000 orang. Dan pada saat itu umat Islam memang nggak siap perang gitu. Maka Allah betul-betul meninggikan derajat orang-orang yang terlibat pertama kali dalam perang. Nah, inilah karomahnya ya orang-orang yang pertama kali memulai sesuatu gitu. Kalau yang berikutnya kan cuma ikut aja gitu. Tapi yang memulai orang pertama kali itu ya orang-orang yang derajat imannya adalah orang yang punya keimanan yang luar biasa. Ya. Dan kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini ya diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Jangan kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Gitu, ya. Auliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah. Ya. Yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad SAW. Cerita tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Karena rasa kasih sayang terhadap keluarga, malah sungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang telah datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian disampaikan turun ayat khusus diantaranya terkait dengan peristiwa tersebut, ya, yang ini juga ditujukan tentu kepada orang-orang orang beriman lainnya, bukan hanya untuk Hatib, ya, untuk tidak menjadikan musuh Allah dan musuhmu sebagai teman setia. Jadi kalian teman setia itu jangan bocorkan apapun, jangan bocorkan rahasia kepada siapapun, ya, apalagi pada musuh. Jadi kita begitu. Nah, ini juga untuk menggambarkan keistimewaan veteran perang Badar. Yang kata Rasulullah SAW, tidak akan kau tahu ya Umar, ya Hatib bin Abi Balta'ah ini veteran perang Badar. Ya, pernah terlibat dalam perang Badar. Dan ternyata dalam riwayat Imam Ahmad dengan syarat Imam Muslim dari hadis Jabir ditegaskan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulan nara ahadun syahida badran. Luar biasa. La yadkhulan nar, tidak akan masuk neraka ahadun syahida badran. Ya, salah seorang yang kemudian terlibat ya dalam perang, yang ikut serta dalam perang Badar tidak akan masuk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi maafkan Hatib bin Abi Balta'ah, ya, karena Rasulullah SAW pada mengatakan demikian. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian pasukan mulai berangkat ke arah pada hari ke-10 bulan Ramadan 8 Hijriah. Rasul meninggalkan Madinah dan berangkat menuju Mekah bersama 10.000 orang sahabat. Jadi sebagian antara mereka orang-orang Madinah, sebagian lain kemudian dirahasiakan ya untuk yang bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah diwakilkan kepada Abu Ruham Al-Ghifari. Ketika tiba di sebuah tempat yakni Juhfah, Rasul bertemu dengan Abbas ibn Abi Thalib yang hendak hijrah ke Madinah bersama dengan keluarganya. Nah, ini menarik ya. Ini terkait dengan Islamnya Abbas ini radhiyallahu anhu itu tidak ada ahli sejarah itu berbeda pendapat gitu. Ada yang kemudian Abbas dikatakan sudah masuk Islam sebelumnya, ada yang kemudian masuk Islam ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jelas pada saat itu Abbas bin Abi Thalib ya, itu berangkat ke Madinah bukan karena tahu bahwa Nabi tidak berangkat ke Mekah. Itu. Ya, itu karena kemudian Abbas memang sudah menaruh hati terhadap Islam sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan Abbas sudah masuk Islam sebelumnya dan melaksanakan Islam secara sembunyi-sembunyi di Mekah gitu, bersama dengan istrinya gitu. Maka kemudian Masya Allah ya, ketika kemudian Rasulullah SAW berangkat, tiba di Jufah ternyata bertemu dengan Abbas, pamannya Nabi SAW, Abbas ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, yang hendak hijrah ke Madinah bersama dengan keluarganya. Sebelumnya Abbas sudah meluk Islam secara diam-diam. Ini ada satu riwayat mengatakan demikian, tapi ada juga mengatakan masuk Islam ketika pada saat itu. Kemudian di Abwa beliau bertemu dengan anak paman beliau, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith dan anak bibi beliau, yakni Abdullah bin Abi Umayyah yang juga menyatakan masuk Islam. Ya, jadi tengah perjalanan di tengah perjalanan. Akhirnya apa? Karena Abbas bertemu dengan Nabi SAW di jalan, Abbas nggak jadi ke Madinah, ya karena tujuan Nabi adalah ke Mekah. Akhirnya Abbas ikut balik lagi ke Mekah, gitu ya. Akhirnya Abbas ikut lagi ke Mekah karena misi Nabi SAW untuk futuh Mekah. Dirahmati Allah, pasukan akhirnya tiba di Maruz Zahran, ya, ini satu tempat yang kemudian sudah hampir dekat ya dengan Mekah. Rasul dan sahabat melanjutkan perjalanan dalam keadaan saum hingga tiba di Al-Qudaid, mata air yang terletak di antara Asfan dan Qudaid, dan berbuka di sana. Lalu beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Maruz Zahran, pasukan berhenti dan menyalakan api unggun di tempat tersebut.
Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam berkemah dan menyalakan api unggun di Mar Zahran, ini sudah dekat ya dengan Mekah ya, hampir di perbatasan. Abbas bin Abi Thalib ya meminjam keledai putih milik Rasul SAW untuk mencari orang yang bisa memberikan kabar kepada Quraisy agar mereka keluar dan minta jaminan keamanan kepada beliau sebelum masuk Mekah. Gitu. Nah, jadi ini Abbas dalam hal ini memainkan peran yang cukup penting ya. Walaupun waktu itu baru bertemu Nabi dan menyatakan masuk Islam, ya walaupun ada mengatakan sebelumnya sudah masuk Islam. Ini Abbas memainkan peran, bahkan nanti yang membawa Abu Sufyan kepada Rasul sampai Abu Sufyan masuk Islam ya Abbas bin Abi Thalib. Abbas ini salah satu tokoh Mekah yang juga punya pengaruh. Gitu. Nah pada saat itu Abbas meminjam keledai, ya, karena keluarga kerabat orang tahu ini Abbas. Gitu, ya. Orang tahu ini Abbas tokoh Mekah, sebelumnya tokoh Quraisy, dan kemudian berikutnya masuk Islam, orang tahu. Nah, maka ketika umat Islam berkemah di Mar Zahran, ya Abbas bin Abi Thalib minjam keledai yang milik Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku pinjam keledaimu. Ya, untuk apa? Untuk mencari orang yang bisa memberikan kabar kepada Quraisy agar mereka keluar dan memberikan jaminan keamanan kepada beliau sebelum beliau masuki Mekah gitu. Jadi berangkatlah ya Abbas bin Abi Thalib. Abbas berkata, demi Allah, ya ketika Abbas naik keledai untuk ngasih kabar ya kepada tokoh-tokoh di antara orang-orang Quraisy ya supaya mereka udah nyerah aja, kira-kira begitu. Ya, supaya mereka udah nyerah aja. Maka ketika aku menunggang keledai Rasulullah SAW, ya Abbas bin Abi Thalib mendengar suaranya Abu Sufyan dan Budayl bin Warqah yang sedang berbincang. Ya, mendengar tuh Abbas mendengar suaranya Abu Sufyan. Kemudian Abbas mendatangi Abu Sufyan ya dan kemudian menjelaskan, memberikan kabar kepada Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, Rasul datang dengan 10.000 orang. Ya, kata Abbas. Ya, Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, itu sudah dekat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Muhammad membawa 10.000 orang. Dan kemudian ya Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah SAW. Mintalah perlindungan kepada Rasulullah, kata Abbas. Ya, ini salah seorang tokoh Mekah di lobi ya oleh Abbas supaya nanti ketika Rasul masuk nggak ada perlawanan sama sekali. Itu. Maka Abbas berkata, demi Allah, jika beliau mengalahkanmu, niscaya beliau akan memenggal lehermu. Naiklah ke atas punggung keledai ini agar aku dapat membawamu ke hadapan Rasulullah dan mintalah jaminan keamanan kepada beliau. Lalu Abu Sufyan ya karena melihat diperlihatkan pada saat itu malam hari dan melihat api unggun. Ya melihat api unggun, itu apa itu? Ya, kata Abbas, itu 10.000 orang yang bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika disampaikan begitu, ya Abbas bin Abi Thalib kepada Abu Sufyan, ya mintalah perlindungan kepada Rasulullah, minta jaminan keamanan kepada beliau, ya karena kemudian kalau kalian melawan, ya dan maka niscaya Rasul ya akan memenggal lehermu, kata Abbas bin Abi Thalib. Maka karena ketakutan Abu Sufyan naik juga tuh di belakang keledainya Abbas. Keledai itu kan nggak seperti kuda yang besar ya. Jadi ada Abbas, lalu kemudian Abu Sufyan di belakangnya gitu. Jadi naik keledainya milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking takutnya Abu Sufyan. Abbas menggambarkan ya Abu Sufyan itu lihat pasukan Muhammad SAW dengan 10.000 orang, dia akan datang masuk kota Mekah, cepat minta perlindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abbas ibn Abi Thalib. Lalu karena merasa takut dan Abu Sufyan pun orang-orang sama sekali tidak punya persiapan. Itu dimaksud oleh Nabi SAW. Ya Allah, tutuplah mata orang Quraisy sampai kemudian mereka tidak melihatku kecuali secara tiba-tiba. Dan itu dirasakan betul oleh orang-orang Quraisy termasuk oleh Abu Sufyan, gitu ya. Maka Abu Sufyan naik tuh di keledai, dibonceng sama Abbas bin Abi Thalib menemui Rasulullah SAW. Itu karena pasukan itu kan banyak, 10.000 orang itu bukan pasukan sedikit, banyak sekali. Ketika itu pasukan kaum muslimin kan menyalakan api unggun di jalan-jalan, menyalakan api unggun, ya. Setiap kali aku melewati di dekat nyala api kaum muslimin, mereka bertanya, siapa itu? Setelah mengetahui ternyata itu keledainya Rasul, ya dinaiki oleh Abbas, maka mereka berkata, rupanya paman Rasulullah yang sedang menunggang keledai tersebut. Jadi mereka udah aman, gitu ya. Karena itu Abbas menaiki siapa? Menaiki keledainya Rasulullah SAW. Ketika melewati ketika melewati nyala api unggunnya Umar, yang di situ ada Umar waktu itu sebagai kepala keamanan, dia bertanya, siapa itu? Karena kan gelap ya, siapa itu? Dia menghampiri, ternyata ada Abu Sufyan di belakang. Saat itu Umar melihat Abu Sufyan berada di belakang
Abu Sufyan berada di belakangnya Abbas, bukan Abu Sufyan, yang berada di belakang Abu Sufyan. Maka karena tahu yang naik unta Rasulullah SAW bersama dengan Abbas itu adalah Abu Sufyan, maka Umar teriak, ya Abu Sufyan, musuh Allah. Ya, Umar tahu, itu Abu Sufyan, musuh Allah. Itu karena udah lewat, ya, maka Umar mengejar ke arah Rasulullah SAW. Ya, Umar mengejar karena Abbas ini kan mau bawa Abu Sufyan ke menemui Rasul. Ya, lalu kemudian Umar tahu bahwa itu Abu Sufyan, musuhnya Allah, dikenal musuhnya Allah. Gitu. Maka kemudian dikejar tuh Abbas. Ya, ternyata Abbas lebih dulu sampai menemui Rasulullah SAW. Baru Umar datang. Baru Umar datang. Ya. Setelah Abbas menemui Rasulullah SAW, ini kemudian Umar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, biarkan aku yang memenggal lehernya. Nah, gitu. Umar kalau ngomong ya begitu. Kalau orang munafik, apalagi pada orang kafir, Abu Sufyan, yang dia tahu ini musuh Allah. Ya Rasulullah, ya ini Abu Sufyan, ya biarlah aku yang memenggal lehernya. Abbas lalu berkata, ya Rasulullah, aku telah melindunginya. Nah, gitu. Jadi misinya Abbas sebenarnya agar apa? Agar Abu Sufyan itu masuk Islam. Itu sebenarnya. Nah, ini di sini yang saya sampaikan bahwa peran Abbas terhadap masuk Islamnya Abu Sufyan itu sangat besar. Kalau Umar yang diserahi tugas, Abu Sufyan selesai sudah. Ya, karena apa? Karena Umar penggal lehernya. Tapi kata Abbas, ya Rasulullah, aku telah berikan perlindungan padanya. Selesai. Karena yang berikan perlindungan adalah satu dia Muslim, yang kedua pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Malam itu Rasulullah SAW karena sudah malam, larut malam, meminta agar Abbas membawa Abu Sufyan ke kemahnya. Ya, wahai Abbas, wahai pamanku, bawalah kemudian Abu Sufyan ke kemah. Lalu Rasulullah bersabda, bawalah ia pergi ke kemah, wahai Abbas, besok pagi datanglah ke sini bersama. Jadi besok pagi bahwa Rasul ingin menemui Abbas Abbas dan Abu Sufyan. Pada pagi harinya Abbas Abu Sufyan ya menghadap Rasulullah SAW di kemahnya. Rasulullah SAW bersabda, celaka engkau ya Abu Sufyan. Bukankah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW mendakwahi Abu Sufyan. Ya, kalau istilah kita, kemana aja kamu Abu Sufyan? Celaka engkau ya Abu Sufyan. Bukankah udah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui, untuk meyakini, untuk mengimani la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Lalu Abu Sufyan menjawab, demi ayah dan ibuku, kata Abu Sufyan, sebagai jaminannya, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Jauh-jauh hari aku sudah menduga, andaikan ada sesembahan lain bersama Allah, tentunya aku tidak membutuhkan apapun setelah itu. Nah, itu jawaban dari Abu Sufyan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, celaka engkau ya Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah? Maka Abu Sufyan menjawab, demi Allah, demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Kalau mengenai hal ini, dalam hatiku masih ada yang mengganjal, kata Abu Sufyan. Jadi terkait dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini Abu Sufyan sepakat. Tapi terhadap Muhammadur Rasulullah, ya, nah kalau untuk masalah ini masih ada yang mengganjal dalam hati dan pikiranku, kata Abu Sufyan. Lalu Abbas kemudian berkata, celaka engkau ya Abu Sufyan, masuk Islam segera, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebelum dia memenggal lehermu. Ya, maka setelah itu Abu Sufyan masuk Islam dan memberikan kesaksian yang benar setelah itu, gitu ya. Jadi walaupun awalnya Abu Sufyan itu masuk Islam itu karena apa? Dalam tanda petik, dalam kondisi dan situasi tertentu, tapi kemudian Abu Sufyan berikutnya berislam dengan keislaman yang benar, gitu. Dalam sejarah kemudian Abu Sufyan juga banyak punya kontribusi besar ya di dalam di dalam Islam. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Sufyan masuk Islam. Nah, dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka kebanggaan. Ini tokoh itu memang harus ditokohkan. Tokoh itu memang harus diposisikan sebagai tokoh, gitu. Maka Abbas menyarankan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Abu Sufyan ini kan tokoh Mekah. Dia itu suka kebanggaan, karena itu berilah dia sesuatu. Maksud Abbas beri sesuatu itu bukan beri barang, bukan kasih uang, bukan. Tapi dia kasih kedudukan tertentu, gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau benar ya,
Abbas, ya, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang menutup pintunya, ia aman. Dan siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia aman. Ya, jadi itu yang disampaikan Nabi SAW. Sehingga kemudian Rasul memberikan kedudukan kepada Abu Sufyan. Ya, kami ini kaum muslimin masuknya dengan 10.000 orang. Kata Rasulullah SAW, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Gitu. Jadi Rasul memberikan penghargaan yang tinggi kepada Abu Sufyan, bahwa kalau orang ada di rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Gitu. Itu diantaranya karena tadi latar belakang ini. Ya, saran dari Abbas bin Abdul Muttalib, ya, saran dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa Abu Sufyan sebagai tokoh Mekah emang suka kebanggaan. Maka ketika disebut namanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Itu kebanggaan muncul dalam hatinya Abu Sufyan. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Selasa pagi 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasul meninggalkan Marul Zahra menuju Mekah. Nah, sudah dekat sekali. Maka Rasul sengaja meminta Abbas menahan Abu Sufyan agar melihat besar dan banyaknya pasukan kaum muslimin. Untuk kita tahu ya, rahmati Allah, Abbas ini adalah benteng terakhirnya Mekah pada saat itu. Ya, maka Abbas tahu persis siapa yang harus ditemui, Abu Sufyan. Yang paling senior saat itu yang masih hidup ya Abu Sufyan. Gitu. Maka Abbas tahu siapa yang harus dibawa kepada Rasulullah SAW dan diajak masuk Islam, yakni Abu Sufyan. Dan Rasul pun tahu bagaimana kedudukan Abu Sufyan di tengah orang-orang Quraisy itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abbas tahan dulu Abu Sufyan, ya biar dia diam dulu supaya dia melihat pasukan yang banyak jumlahnya gitu. Ya supaya Abu Sufyan itu melihat apa? Melihat pasukan yang jumlahnya sangat banyak itu. Ya sengaja ini 10.000 orang itu luar biasa. Nggak pernah terfikirkan oleh orang Quraisy dia punya pasukan 10.000 orang gitu. Ya, selama ini kan melawan orang-orang muslimin dalam jumlah sedikit saja mereka kalah, apalagi 10.000 orang. Kata Nabi, tahan Abu Sufyan, ya, biar dia melihat dulu pasukan yang jalan tuh, ya jumlahnya ribuan orang, gitu ya. Maka ketika itu terlihat begitu ya oleh Abu Sufyan bahwa pasukan umat Islam itu banyak sekali, luar biasa. Dan kemudian ya salah seorang rombongan dari Ansor dia melihat Abu Sufyan, yakni Sa'ad bin Ubadah. Ya, ketika melihat Abu Sufyan pemimpin pasukan Ansor, itu kan ada di kelompok ada Ansor, ada Muhajirin, ada suku Qabilah dan seterusnya. Melihat Abu Sufyan bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib, maka kemudian dia mengatakan, "Al-yauma yaumul malhamah. Al-yauma tustahallul Ka'bah." Kata Sa'ad bin Ubadah, hari inilah hari pembantaian. Hari ini dibolehkan melakukan segala hal yang dilarang di Ka'bah. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya, seraya mengancam, al-yawma yawmul malham, al-yawma tustahallul Ka'bah. Hari inilah hari pembantaian. Hari ini dibolehkan melakukan segala hal yang dilarang di Ka'bah. Nabi mendengar, ada yang melaporkan, ya, Abu Sufyan mengadukan pernyataan, Sa'ad bin Ubadah mengatakan al-yawma yawmul malhamah. Ya, maka Nabi SAW bersabda, bal al-yawma yawmur rahmah. Al-yawma yu'azzimullahul Ka'bah. Rasul menjawab untuk mementahkan apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Kata Nabi SAW, bal al-yawma yawmur rahmah. Justru hari ini, kata Nabi, hari kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Ya, al-yawma yu'azzimullahul Ka'bah. Ya, dan hari ini hari, ya, dimuliakannya, Ka'bah. Diagungkannya Ka'bah. Ya, Masya Allah. Nah, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Nabi SAW tidak memiliki dendam personal. Gitu. Ya, ketika kemudian datang, ya nanti kemudian kita tahu apa sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka, kecuali orang-orang yang punya dosa-dosa besar. Ya, itu tidak dimaafkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hendak masuki kota Mekah, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga tiba di Dhitua. Di sana beliau menundukkan kepala hingga menunjukkan ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala saat melihat kemenangan yang dianugerahkan Allah, bahkan jenggot beliau hampir saja menyentuh pelana ya kendaraan ya hewan yang kemudian dikendarai oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduk saking ingin merasakan betul ya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Rasulullah SAW dan ribuan sahabat melewati Abu Sufyan itu, ya satu gelombang berikutnya dan seterusnya. Maka Abbas berkata kepada Abu Sufyan, segeralah temui kaummu, kata Abbas. Maka Abu Sufyan memasuki Mekah sambil menyeru, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan? Ini sign out.
Bentar. Halo, masih bisa disimak? Masih Ustaz, masih. Oke. Ya. Oke. Ya, turun. Oke, ya jadi kata Abbas bin Abdul Muthalib ya. Nah, tadi kalau saya salah bin Abi Thalib ya, bin Abdul Muthalib. Kata Abbas ya, ke Abu Sufyan, segera temui kaum, karena tahu Abbas itu bahwa Abu Sufyan itu tokoh senior di Mekah. Maka